Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya pada Muhammad Ghazali dan pada video kali ini saya akan membahas tentang sekilas tentang GetX, material GetX pada dependensi GetX pada Dart atau pelajaran Flutter gitu ya. Oke, kita ada memiliki beberapa file dan ini adalah itu penjelasannya dan akan saya bacakan saja ya. Nah, kalian bisa mengikutinya dan bisa mempraktekannya. Oke, pertama-tama kita akan jelaskan tentang tutorial awal, terutama langkah 1 instalasi GetX. Instalasi adalah buka file pubspec.yml yang ada di project Flutter, tambahkan GetX pada dependensi seperti ini contohnya. Lalu jalankan perintah di terminal flutter pubget atau langsung via terminal flutter pub@get. Nah, ini kalau kalian tidak perlu menambahkan di dalam pubspec.yml, langsung menggunakan flutter pub@get. Lalu kita import getX. Nah, kita gunakan import package get/get.dart. Nah, tahap 3 yaitu mengubah material app menjadi get material app atau di filenya seperti ini contohnya ya. Contoh di file main.dart kalian bisa ubah seperti ini. Lalu langkah keempat adalah testing instalasi. Seperti ini, buat file baru misal copy paste kode berikut untuk tes. Nah, apabila kalian melakukan pengetesan. Nah, langkah kelima yaitu jalankan aplikasi. Menggunakan Flutteran. Jika muncul angka counter, nah seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2 yaitu GetX State Management. Oke, lumayan pas. Kita akan belajar lumayan panjang ya. Nah, kemudian untuk GetX State Management, GetX punya dua cara state management. Menggunakan Simple State Manager atau menggunakan yang namanya ada Get Builder atau menggunakan Reactive State Manager atau GetX atau ABX. Simple State Manager, udah sudah saya menggunakan kelas GetX Controller, variabel biasa, in string list dan lain-lain, metode update, UI dan juga widget builder UI. Lalu controller ubah data, lalu update, lalu get builder. Dan saat ringan sudah dipahami, cocok saja. Kekurangan perlu manual update, tidak real time. Cocok untuk counter, form input, toggle sederhana, state yang jarang berubah. Lalu kedua, menggunakan reactive state manager, ABX, set data, variabel ABS, variabel update, otomatis update, lalu widget ABX atau get di UI. Kemudian tipe observable, nah ini contoh-contoh tipenya. Kemudian ada juga cara aksesnya seperti ini. Kemudian kelebihannya adalah update otomatis, real time, cocok untuk data dinamis. Dan kekurangannya adalah sedikit lebih kompleks dan overhead kecil. Lalu dia cocok untuk real time data, stream, timer, notifikasi, chat, data dari API. Nah, ini adalah perbandingan Get Builder versus OBX. Oke, bisa kalian baca. Nah, ada waktu-waktunya ya, kapan kita pakai yang mana. Pakai Get Builder jika state sederhana, counter ada form. Kalau update jangan terjadi, kontrol manual, prioritas performanya tidak butuh real time. Lalu kita pakai OBX atau GetX jika state kompleks, update sering, butuh aktivitas otomatis, ada stream atau timer, data dari API berubah-ubah, multiple variable perlu di-type. Yang ketiga ada unique ID, optimasi Get Builder. Pada unique ID, fitur Get Builder untuk update spesifik hanya bagian dengan ID tentu yang rebuild. Lalu kenapa dia penting? Tanpa ID semua Get Builder rebuild, dengan ID hanya bagian tentu rebuild, performa lebih baik itu UI kompleks. Cara pakainya di kontrol update, lalu di UI Get Builder. Best practice gunakan constant untuk ID, descriptive, lalu ada group ID untuk update bersama. Pada workers, spot otomatis, seperti ini ya. Lalu ada left cycle controller, nah ini semuanya akan kita bahas nanti. Nah, ini bisa baca-baca secara singkat sih. Lalu ada cara inject controller, dari inject kita melakukan get put, lalu ada get lazy put, ada get put exchange, dan ada get create. Cara ambilnya yaitu dengan menggunakan get find, dan cara hapusnya menggunakan get delete. Yang 7 tips and trick state management. Dia otomatis misalkan controller, akan computer, manfaatkan workers, bersihkan resource, pilih metode, menggunakan constant ID.
Ringkasan cepatnya adalah get builder seperti ini, OBX, getX, workers, cycle, injection. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jadikan soal latihan. Ada catatan penting. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3 yaitu get stage manager. Oke, selanjutnya itu adalah get state manager. Cara menggunakan get builder simple, stand get controller, variable biasa kita panggil update step refresh UI, lalu panggil get builder UI cocok untuk contact form tool. Kalau ada yang kedua ada OBX get execute, step controller variable BS ada otomatis akses pakai value, pakai OBX di UI lalu cocok real time chat API. Nah ini adalah perbandingan cepatnya. Lalu ini ada kapan pakainya. Juga ada fitur tambahan. Oke, ini tadi sudah kita bahas sedikit ya di state management. Nah, ini bisa kalian baca. Lalu kita lanjut ke get unique ID. Nah, ini adalah get unique ID. Dan fitur get builder untuk update spesifik bagian UI tertentu. Nah, saat tanpa ID, semua get builder rebuild meski satu data berubah. Solusi dengan ID, maka hanya get builder dengan ID itu yang rebuild. Cara pakai controller update ID underscore profile di kontak. Jadi tertentu. Lalu di UI-nya get builder controller ID profile builder control. Jadi keuntungannya ini. Lalu ada kapan dipakainya. Kemudian ada juga multiple and dynamic ID. Tipe ID seperti ini contohnya ya, lalu group ID dan juga ada dynamic ID. Lalu untuk best practice-nya kayak constant, static cons. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada unique ID versus OBX. Unique ID optimasi get builder update spesifik dan OBX aktif otomatis real time, bisa kombinasi dalam satu halaman. Nah, ini adalah kesimpulannya update ID di controller, get builder ID di UI. ID harus sama persis, pakai konstan dan deskriptif, lalu dynamic ID untuk list items. Oke, selanjutnya untuk nomor 5 kita lanjut ke get X life cycle. Nah, ini untuk life cycle, get X life cycle. Siklus hidup controller X. On init lahir, inisialisasi lalu on ready, hidup UI siap, lalu on close mati, dan clean up. Tidak memory leak, clean up tepat waktu. Metode utama ada on init paling pertama, dan ada on ready, kedua UI sudah tampil, lalu ada on close akhir saat dihapus. Urutan dan aturan urutan constructor, on init, on ready, pemakaian, dan kemudian on close. Tuan wajib itu super on init, kemudian super on ready, setelah logic, lalu super on close paling bawah, dan kemudian work hanya di on init, dan cancel semua di on close. Contoh wajibnya seperti ini. Lalu ada permanent controller. Kemudian untuk kesalahan umum yaitu lupa super on init atau super on close, kemudian lupa cancel timer atau stream memory, taruh worker di metode biasa, akses UI di on init, lalu siap, lalu API call on init sebagai di on ready, delete controller yang masih dipakai. Kekasan super cepat. Nah, ini kekasannya on init lahir, ini variable worker, on ready hidup, load, API, navigasi, kemudian close mati, cancel timer, close time. Dan ingat, worker di on init, API di on ready, clean up di on close. Permanen untuk global, super method itu wajib. Life cycle sama dengan kunci aplikasi sehat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke get X workers. Oke, ini adalah get workers. Workers pengertiannya adalah fitur get X yang merespon otomatis perubahan observable. Letaknya wajib di on init. Dan jenis worker ada satu ever, setiap perubahan. Seperti contohnya, the once satu kali saja. Kemudian ada the once, tunggu jeda. Dan terakhir ada interval. Pada yang cepatnya adalah seperti ini. Nah, ada aturan wajibnya yaitu hanya di on init untuk observable, boleh change di dalamnya, bisa di stop dengan dispose dan otomatis berhenti di close. Kesalahan umumnya yaitu ini dan seperti ini, dan ada juga ringkasan super cepat dari yang tadi. Oke, itu penjelasan. Selanjutnya kita lanjut ke get X navigation. Nah, get navigation syarat pakai get material app, kan material app. Nah, pindah halamannya get to, dan ada get off all, get back dan get back. Nah, ini penjelasannya. Nah, kemudian ada terima data kembali, result. Nah, ini material out, definisinya seperti ini ya.
Dan kirim dan terima data, kirim menggunakan get to, terima data final data. Method dynamics definisi panggil get map, ambil final ID, transisi, kemudian ada middleware dan bindings, lalu utility, nah dan ringkasan super cepatnya. Oke, bisa kalian baca, pelajari lagi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 8 yaitu get X dynamic URL. Oke, ini adalah dynamic get X dynamic URL. Pengertian root dengan parameter atau root banyak halaman, lalu URL deskriptif dan SEO friendly, lalu support deep linking. Cara pakainya definisi di get page, panggilnya lalu ambil parameter dan juga konversi, lalu multiple parameters, query parameters, optional parameter, lalu kombinasi dengan arguments, kirim dan juga ambil. Dan untuk validasi menggunakan get, ada get null dan juga validasi di controller. Kemudian kirim datanya, nah, kemudian ringkasan super cepatnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke get X snack bar. Kemudian untuk get X snack bar, tanpa konteks, panggil dari mana saja. Get snack bar, judul, pesan, sudah jadi notifikasi, lalu default posisi top untuk kasih diganti. Kustomisasi cepatnya ada posisi, lalu durasi, dan juga warna, icon, tombol, dan juga gradient. Ada snack bar helper, siapakah ini? Nah, contohnya bisa kalian tiru, kalian gunakan ya. Lalu untuk utility-nya get check snack bar terbuka, tutup snack bar, terus snack bar lokal loading. Kemudian 3 level snack bar, simple untuk 90 kebutuhan, get bar, kustomisasi lanjutan, lalu get raw snack bar, kontrol total. Ringkasan cepat-cepatnya adalah dasar, get snack bar, posisi snack portion, isi duration, warna, background color, icon, tombol, get check, dan tutup. Gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 10, get X dialog. Get X dialog dasar tanpa konteks, ambil dari mana saja juga. Get dialog bisa change to await hasil, barrier is dismissible. Dialog konfirmasi seperti contohnya ya. Untuk memakainya ada dialog input, nah, bisa kalian contoh untuk kemudian kalian gunakan. Ada dialog loading, ada dialog info, dialog custom, kemudian ada utility-nya, dialog terbuka, dialog helper siap pakai. Kemudian, nah ini kalian bisa pakai ya. Contoh-contohnya, udah ada ringkasan super cepatnya ini. Ada data, dasar, konfirmasi, input, loading, cek, tutup, build data. Dan kita lanjut ke get X bottom sheet. Oke, ini adalah get X bottom sheet dasar. Tanpa konteks, bagaimana saja. Nah, ini ada contoh-contohnya. Bottom sheet menu pilihan. Lalu ada bottom sheet filter. Kemudian ada bottom sheet from input. Dia ada bottom sheet konfirmasi, bottom sheet grid, untuk parameter pentingnya, dan utility, cek status, tutup semua, ambil data. Ringkasannya berdasar menu filter, form, konfirmasi, cek, tutup, ambil data. Oke, itu untuk bottom sheet ya. Tadi ada beberapa contoh yang bisa kalian gunakan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12, get X dependencies. Nah, untuk get X dependency management, ada injection get X, ada beberapa nih. Untuk cara pakainya dan parameter pentingnya seperti ini. Lalu ada bindings, cek pasang di rootnya seperti ini. Lalu ada cek registrasi, dan untuk perbandingan cepatnya. Untuk aturan mainnya, global service, halaman, form, to exchange init, dan table instance. Untuk kesalahan umumnya ada beberapa seperti ini. Nah, ini adalah untuk ringkasan super cepatnya, gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke get X, get put, since. Oke, ini adalah get put since
Nah, get position untuk save change. Dipakainya adalah set reference, lalu untuk database, Firebase, file operation, kemudian token refresh. Semua yang butuh wait. Sintaks dasarnya contohnya ada dengan parameter. Dan contoh self reference, inject, kemudian contoh have database. Aturan wajibnya di main. Jangan lakukan hal ini ya. Ada multiple service. Dan ada error handling. Nah, kemudian perbandingan put dan put change langsung. Kalau biasa put change butuh waktu. Database, Firebase. Untuk ringkasan cepatnya. Oke, selanjutnya adalah getX, getCreate. Nah, kemudian untuk getCreate, instance baru setiap dipanggil. Konsepnya, setiap get file, instance baru. Dan ibarat put adalah satu porsi makanan, disajikan berulang. Lalu create adalah porsi baru setiap pesan. Ada sintaks dasar yang aksesnya seperti ini. Nah, untuk apa dipakainya? Untuk form, list item, tab, detail page, dan wizard. Jangan untuk global. Contoh form, reset otomatisnya contohnya seperti ini. Kita buka halaman kontrol baru. Contoh list item dengan tag. Dan untuk contoh detail page, untuk clean up-nya, lalu perbandingannya adalah seperti ini. Nah, aturan wajibnya gunakan tag untuk multiple instance, jangan untuk global service, biarkan clean up otomatis, parameter constructor, find dengan tag yang sama. Untuk ringkasan super cepatnya, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah get bindings. Oke, untuk get bindings, ada injection to suatu profit bindings maupun dependensi, satu server atau satu halaman, keuntungan otomatis inject plus clean up, mudah rapi, mudah testing. Membuat binding seperti ini contohnya. Cara pakainya di root kita panggil, lalu di navigasi, dan juga kita cari global. Untuk initial binding, dan binding dengan parameter, contohnya di root, ada kemudian ada binding builder. Aturan wajibnya seperti ini. Kalau ada perbandingan tanpa binding, inject manual di page, clean up, clean manual. Dengan binding, otomatis inject plus clean up terpusat. Untuk saat umumnya binding dibuat tapi tidak dipasang. Untuk dibinding untuk kontrol halaman, lalu permanen untuk global service, dan binding terlalu besar. Ini adalah ringkasan super cepat ya. Cara pakainya ada dari DC dependencies juga keuntungan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke getX translation. Oke, kita lanjut sekarang adalah getX translation di bahasa. Ini adalah bisa menggunakan ganti bahasa live tanpa restart. Lalu syntax.tr di widget, ada parameter dengan add di x, fallback, lokal jika bahasa tidak ada. Nah, pertama membuat class translation, nah caranya seperti ini ya. Kemudian setup di main, cari cara pakai, ada di widget, di controller, lalu ganti bahasa. Lalu yang langkah selanjutnya adalah simpan pilihan bahasa. Di main kita seperti ini, lalu RTL support, Arabic misalnya. Nah, ini kita memiliki aturan wajib. Nah, key harus sama untuk semua bahasa, lalu parameter pakai add name, bukan $, atau %. Nah, selalu pakai .tr di widget, dan juga sediakan fallback lokal dengan format. Kemudian format lokal adalah ID, this, dan end use. Yang tujuh ada kesalahan umum, kesalahannya ada seperti ini ya. Dan terakhir ada ringkasan super cepat. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke get exchange theme. Oke, selanjutnya kita bahas tentang get exchange theme, ganti tema tanpa restart. Ganti tema live tanpa restart, kemudian bisa ikuti sistem theme, simpan pilihan dengan get storage, lalu update otomatis dengan objects. Pertama kita setup di get material app seperti ini. Misal. Kemudian 2, theme controller. Lalu inject di main. 3, di widget kita tambahkan. Lalu keempat, kita simpan ke storage seperti ini. 4 di mainnya. Lalu nomor 5 kita sistem theme dan storage. Dan widget pilihan. Nah, 6 kita custom theme-nya. Salah seperti ini. Pakai get change theme. Nah, seperti itu.
Yang halaman 7 adalah kesalahan umumnya, lupa setup theme dan datem di main, nah tidak pakai OBS, widget tidak update, theme mode salah, like terus padahal user pilih card, lalu lupa simpan pilihan ke storage, dan juga get change theme dipanggil di build terlalu sering. Lalu kasus super cepatnya ini, nah begitu. Kita lanjut ke get X, get connect. Oke, selanjutnya adalah get X, get connect ya. Nah, pertama adalah res, grab, QL, WebSocket dalam satu paket. Auto cancel request saat controller di close, lalu interceptor dan typed response, dan juga upload progress. Oke, pertama cara pakai. Dua cara, pertama get connect langsung, lalu ada juga extend connect, get connect lebih rapi. Untuk metode kita gunakan get, ada post, ada put, path, delete batch, dan delete socket, nah juga web socket, lalu query, automation, dan grab QL. Dua adalah kita API provider ya, kita service pattern-nya, nah seperti ini. Lalu tiga kita response and error handling. Keempat, kita typed response, generic. Kelima, kita query parameters. Lalu yang enam, kita interceptor. Yang ketujuh, kita upload progress. Dan ke-8, kita WebSocket. Socketnya. Nomor 9, kita auto cancel request. Otomatis, request di cancel saat control di close. Lalu manualnya seperti ini. Nomor 10, aturan wajibnya adalah set permanen. Lalu true untuk provider, check response has error dulu. Type response dengan decoder, lalu manfaatkan intercept untuk global login atau cancel untuk sudah otomatis. 11 selalu umumnya ya, seperti ini, lupa permanen, kemudian tidak cek response, has error, access response body langsung tanpa cek null, lupa setup base URL, lalu interceptor, lupa request. Dan ringkasan super cepatnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke get order advantage. Nah ini ya, get X advantage API S super ringkas di atas ya. Koleksi API tambahan untuk kebutuhan spesifik akses global tanpa konteks. Itu konteks dan overlay. Dan juga kita navigasi dan routing. Kemudian ada platform dan ukuran. Nomor 4 kita ada theme dan media. Nomor 5 clean up dan reset. Lalu nomor 6 adalah tag dan multiple instance. Nomor 7 ini key and ID. Nomor 8 debugging. Nah, 9 konfigurasi global. Lalu nomor 10 adalah system channel native. Nah, 11 adalah manual rebuild, get builder. Oke, nomor ringkasan super cepatnya. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke get X state mixin. Oke, selanjutnya adalah get X state mixin, manajemen loading error sukses empty. 4 state dalam satu paket, loading sukses empty error. BX untuk UI yang bersih dari boolean bertebaran, loading has error dan lain. Satu, cara pakai controllernya tinggal settingnya. Kemudian di widget OBS 3 status object. 4 adalah contoh pagination. 5 kemudian adalah custom state. Lalu yang ke-6 adalah multiple state 2 data lebih. Dan di UI ini OBS. Nah, 7 kesalahan umum. Lupa stance, tag visit, type tidak sesuai data, lupa set status di change, tidak pakai OBS UI, access state sebelum sukses, error message tidak ditampilkan. Nah, ini ada ringkasan super cepatnya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke get X get utils. Oke, ini adalah get X get utils. Get utils fungsi utility untuk validasi dan manipulasi. Dapat tulis Ajax manual, fungsi tiap pakai untuk kebutuhan umum, bisa dipakai di mana saja tanpa konteks. Atau yang pertama kita butuh validasi dasar, nah, untuk email misalnya seperti ini ya, untuk URL, font, numerik, alfabet, panjang string, blank atau kosong. Kedua, validasi file, cek ekstensi. Dan 3, manipulasi string, kapitalisasi, trim, dan hapus spasi. 4, format lainnya, ya UID, UMD5, SHA, palindrom, dan hex. Dan 5, contoh validasi form, seperti ini. Dan 6 adalah extension tips. Nah, ini yang ke-7 seperti biasa, kesalahan umum. Dan ini adalah ringkasan super cepatnya. Oke, begitu saja untuk get utils. Lalu kita lanjut ke get X, get storage. Oke, ini adalah get storage, local storage super cepat, 100% data, tidak perlu native folder, lalu sangat cepat, bisa simpan di stop map langsung, support listen untuk reactive UI, nah, dan multiple container untuk file data. Sama instalasi dan setup,
bodies pubspec YAML, ini di main, lalu multiple container. Nomor 2 adalah dasar pakainya ya, membuat instance, menyimpan, membaca, menghapus, cek. 3 tipe data, sistem objek. 4 listener. Lalu nomor 5 storage service pattern. Kemudian 6 adalah use case, theme and legend. 7 use case, change API. 8 use case, form draft. Kemudian 9 adalah perbandingan versus shared reference. Storage adalah 100% data, map langsung ada listener, change operation. Dan shared reference adalah native code, list atau map JSON, tidak ada listener, exchange await tiap kali. Oke, nomor 10 ada kesalahan umum, lupa ini di main, akses sebelum ini, tidak check null, simpan objek langsung, akses kontainer belum di init. 11 tipnya adalah pakai constant kemudian di mouse to write berulang, default value, dan ada juga dan exchange untuk data penting. Nah, ini adalah ringkasan super cepat. Oke ya, setelah ini kita lanjut ke file terakhir yaitu getx getchly. Oke, di file terakhir ini kita akan membahas tentang getchly, booster, produktivitas. Nah, buat project dan untuk project dan boilerplate nanti kemudian kita controller VB ini otomatis buat model JSON langsung jadi kelas untuk project system. Satu instalasi, install pub global getchly dan instalasi lalu update dan ada install juga. Nah, membuat tujuan membuat project. Nah, strukturnya seperti ini ya. Lalu kita buat generate file. Nah, ada lookup caranya. Untuk controller, kemudian view, ada binding, dengan page, provider, repository. 4 adalah kemudian generate model dari JSON. JSON seperti ini. Hasil model class from JSON to JSON. 5 install atau remove package. Misalnya dari remove juga. Dan nomor 6 adalah run dan build. Run, build, PK, build IPR, IOS, get clean. 7 adalah konfigurasi. Lalu nomor 8 adalah workflow ideal. Seperti ini. Nomor 9 kesalahan umum, belum install clean, lupa tambah path, pakai getx bukan get, lupa cd ke folder project, lalu nama modul pakai spasi. Oke, nomor 10 adalah buat tipis adalah buat alias. Kemudian gabungkan option, quit model. Cepat-cepatnya instalasi, kemudian adalah oke, demikian tutorial ringkas ya tentang getx ini. Oke, saya akhiri di sini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.